Pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi diperkenalkan ke publik lewat konferensi pers Minggu sore. Ia mengawali dengan ucapan terima kasih dan berjanji memberikan kemampuan terbaiknya untuk Timnas Indonesia. Legenda Barcelona dan Ajax Amsterdam tiba berbarengan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan asisten pelatih Denny Lanzat. Dalam konferensinya, Kluivert berjanji akan memberikan kemampuan terbaiknya bersama Timnas Indonesia, terutama untuk meloloskan Garuda ke Piala Dunia 2026. PSSI sebelumnya telah mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Rabu 8 Januari. Juru taktik asal Belanda itu sepakat dengan kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan 2 tahun. Kluivert akan didampingi asisten pelatih Alex Pastoor dan Denny Lanzat yang juga sama-sama berasal dari Belanda. Selain itu bakal ada 2 pelatih Indonesia yang dilibatkan sebagai asisten. In 3, 2. Hello Patrick, welcome to Indonesia. I'm Rizky Melia from Olah Bola.com. I wanna ask you 2 questions. Usai resmi diperkenalkan ke publik, ujian berat pertama yang harus dilewati Patrick Kluivert adalah membawa Indonesia lolos dari fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mampukah Patrick Kluivert meneruskan asa perjuangan skuad Merah Putih, meraih sejumlah prestasi dan tampil di Piala Dunia? Kita simak sejumlah harapan masyarakat berikut ini. Semoga di perpindahan pelatih ini bisa lebih baik lah ya. Sintayong kan kemarin sebelumnya kan udah baik juga kan, banyak perkembangan juga untuk Timnas Indonesia juga. Semoga bisa masuk Piala Dunia sih di pergantian ini. Kata aja Kak Asbit, yang kakak tahu tentang Patrick Kluivert sejauh ini apa sih Kak yang kakak tahu? Yang aku tahu sih dia dari Belanda ya. Ya mudah-mudahan bisa bagus sih, kan sebelumnya Sintayong Korea Selatan kan. Ya bisa upgrade lah untuk timnas. Kalau dari saya pribadi, awalnya mungkin saya sedikit kecewa ya karena kita melihat prestasi yang sudah ditorehkan oleh Coach Sintayong sebelumnya, banyak torehan sejarah juga yang bisa diberikan oleh Coach Sintayong. Namun kembali lagi saya yakin Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir dan jajarannya pasti sudah mempertimbangkan sebaik mungkin atas keputusan ini, dan mungkin semoga harapannya dengan pergantian pelatih ke Patrick Kluivert ini bisa menjadi titik balik ataupun titik tonggak kita bisa meraih prestasi lebih baik lagi ke depannya. Harapan saya pribadi sih mungkin karena ini masih dalam adaptasi, pasti beliaunya akan datang dan akan adaptasi. Saya harap sih beliau bisa memberikan yang terbaik dan semoga para pemain juga bisa beradaptasi dengan metode yang diberikan oleh Patrick Kluivert ini dan kita bisa meraih kemenangan tentunya. Ya tentunya untuk pergantian coach yang baru ini tentunya kita tidak lagi percaya proses maupun apapun itu, tapi butuh bukti langsung bahwa Indonesia itu pantas untuk masuk ke Piala Dunia, terutama dengan dibantu oleh pelatih-pelatih, asisten pelatih yang Denny Lanzat, lalu Pastoor dan lain-lain itu. Berarti lolos kualifikasi ya? Siap kualifikasi. Meski memiliki karir gemilang sebagai pemain, namun Patrick Kluivert minim pengalaman sebagai pelatih. Belum lagi Kluivert pernah tersandung sejumlah masalah yang menjadi rekam jejak kelam bagi pelatih asal Belanda itu. Penunjukan pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert sebagai pengganti Sintayong menuai pro kontra. Sebagai mantan pemain, Kluivert memiliki reputasi yang besar dan dikenal sebagai salah satu pencetak gol terbaik untuk tim nasional Belanda dan Barcelona. Namun, pengalaman Kluivert sebagai pelatih terbilang minim. Di pentas internasional, Kluivert pernah menjadi pelatih timnas Curaçao dan menjadi asisten Clarence Seedorf di timnas Kamerun. Adana Demirspor menjadi klub terakhir yang dilatih Kluivert selama 6 bulan dan didepak klub Liga Turki itu pada bulan Desember 2023 lalu. Sisi kontroversial Patrick Kluivert yang pernah terlibat kasus judi juga jadi pertanyaan terbesar. Mengapa PSSI memilihnya? Kluivert disebut pernah memiliki utang judi mencapai 16 miliar rupiah. Namun, pada akhirnya Kluivert dibebaskan dari segala tuduhan dan yang paling penting tidak di blacklist. Itu namanya pemimpin. Pelatih. Nah, didampingi oleh asisten pelatih yang kuat secara teknikal. Ini pun sudah dicari oleh Pak Erik. Soal nanti, wah, ada kelemahannya. Nggak ada pelatih di dunia ini. Nggak ada pelatih di dunia ini yang nggak punya kelemahan. Ada aja kelemahannya, tapi dicari yang mumpuni. Pelatih tekniknya mumpuni. Ada 2 itu. Jadi
kombinasi inilah, jadi Pak Erick ini membentuk yang namanya tim kepelatihan yang punya leadership, tapi ada juga yang punya kemampuan teknik. Nah, ini yang gaya Eropa ya begini. Di sisi lain, Arya Sinulinga juga mengungkapkan keuntungan timnas Indonesia merekrut Patrick Kluivert. Salah satunya adalah membantu perekrutan pemain diaspora. Jadi harus ada leadership di sana. Maka dicarilah pelatih yang punya leadership, yang pemain diaspora kita itu sangat hormat. Sangat hormat. Sehingga apa yang akan dia sebutkan itu akan diikuti oleh pemain-pemain diaspora kita. Dan pemain diaspora kita makin lama levelnya makin tinggi. Mereka itu butuh pelatih yang mereka dengarkan. Ya, itu konsekuensi kita pengambil pemain diaspora. Yang makin lama level makin tinggi. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.